Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bahasa Arab ya. Sebelum masuk materi, sedikit sebagai motivasi bahwasanya belajar bahasa Arab itu merupakan suatu kewajiban. Artinya sebenarnya mau nggak mau harus kita lakukan, karena seperti wajibnya sholat kan ya, mau nggak mau harus sholat ya. Seperti puasa Ramadan, mau nggak mau harus puasa Ramadan. Nah, kalau tidak puasa Ramadan nggak sholat dosa. Nah, demikian juga belajar bahasa Arab ini mau nggak mau kita harus lakukan itu ya. Nah, antara kita lakukan dengan sukarela dengan terpaksa kan sama-sama harus dilakukan. Ya, semestinya apa? Semestinya dilakukan dengan sukarela. Jadi sholat kalau dilakukan dengan terpaksa, kalau dengan tekanan kan kurang nyaman. Ya, sholat yang khusyuk, sholat yang baik itu kesadaran dari diri kita. Kita butuh menjalankan sholat kan, di balik sholat itu ada kebaikan yang banyak. Demikian juga bahasa Arab, sesuatu yang harus kita lakukan, makanya ya kita lakukan aja dengan senang hati ya, dengan ridho, dengan rela ya. Ketika belajar itu enjoy ya, tidak merasa beban, tapi merasa itu butuh gitu ya. Itu butuh seperti butuhnya sholat tadi. Di balik sholat ada kebaikan yang banyak. Dan dalam Islam kan memang seperti itu ya, kalau Allah mewajibkan suatu perkara, pasti di balik perkara itu ada kebaikannya yang banyak. Ya, Allah mewajibkan sholat, di balik sholat itu ada kebaikan yang banyak. Allah mewajibkan puasa Ramadan, di balik puasa Ramadan itu kebaikan yang banyak. Allah mewajibkan belajar bahasa Arab, maka di balik wajibnya bahasa Arab itu pasti ada kebaikan yang banyak. Walaupun mungkin ada yang kita belum bisa menjangkau kebaikan itu ya, untuk apa misalkan ya. Padahal di balik itu pasti ada kebaikan yang banyak ya. Bisa jadi kebaikan itu untuk kebaikan kita di masa depan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Atau di balik itu ada tumpukan pahala yang besar ya, karena salah satu di antara kewajiban di dalam Islam. Baik, itu ya sebagai motivasi awal. Kita lihat dulu, alhamdulillah sudah masuk Bu Anti ya, Bu Purwanti, kemudian Bu Siti Sahira. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Kita mulai saja. Kita hari ini akan membahas tentang al-harfu atau huruf ya. Namun sebelumnya sedikit saya review materi sebelumnya. Minggu yang lalu kan kita belajar tentang fi'il Bu ya, kata kerja ya. Kemudian pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kata benda ya. Ya, kata benda dari segi jenis kelaminnya, ada laki-laki, perempuan. Dari segi jumlahnya ada tunggal, ada musanna, ada jamak ya. Jamak ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Kemudian kata kerja ya. Masih ingat kata kerja minggu yang lalu? Ada kata kerja lampau. Bahasa Arabnya apa Bu Anti? Lampau. Fi'il madhi. Ya, betul. Kalau sedang atau yang akan datang? Fi'il mudhari'. Fi'il fadal mudhari'. Mudhari ya, mudhari. Fi'il mudhari' nggih. Ya. Lalu kata kerja perintah? Fi'il amr. Fi'il amr. Ya, amr ya, betul ya. Fi'il madhi masa lampau atau sudah berlalu pekerjaannya. Fi'il mudhari ya, mudhari yaitu sedang atau yang akan datang. Yang ketiga adalah fi'il amr ya, menunjukkan perintah ya. Fi'il madhi itu cirinya di belakangnya fathah ya. Jalasa kataba qara'a. Nah, yang a itu kan fi'il madhi ya. Walaupun nanti tidak semuanya ya, ada juga yang belakangnya kalau jamak ya. Jalasu berarti yang duduk banyak ya, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagian dari
kalimah yang ketiga. Jadi kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu ada 3 ya. Pertama al-ismu atau kata benda. Kemudian yang kedua adalah al-harfu, adalah huruf. Kemudian yang ketiga adalah al-fi'lu atau kata kerja. Ya, nah hari ini kita akan membahas khusus tentang al-harfu atau huruf. Huruf itu dalam bahasa Indonesia kata sambung mungkin ya. Kalau diartikan itu ya. Ya, dalam bahasa Inggris kan juga ada ya, ke ya, kemudian dari ya. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-harfu atau huruf. Ya, nah, huruf ini kalau dia berdiri sendiri nggak punya arti. Ya. Dia akan punya arti kalau sudah dirangkai dalam sebuah jumlah, atau dalam sebuah kalimat. Ya. Nah, bahannya bisa dilihat ya di materi yang saya kirim. Ya, di halaman pertama, silakan dilihat ya. Di halaman pertama, di situ ada pengenalan huruf, ya, al-huruf ya. Yang pertama di situ ada huruf tadkhulu 'alal ismi. Ya, maksudnya huruf yang masuk ke dalam ismi kata benda ya. Nah, biar lengkap kita ya langsung aja dilihat di di materi jadi yang saya kirim kemarin. Jadi huruf wa'alal tadkhulu 'alal ismi itu ada 5 ya, 6, ada 6. Yang pertama adalah huruful jar ya. Huruful jar itu huruf jar, yaitu huruf-huruf yang bisa masuk ke dalam kata benda, dan ciri khasnya kata benda sesudah huruf jar ini dibaca kasroh ya, dibaca kasroh ya. Misalkan ya fil baiti ya, selalu dibaca baiti. Kenapa? Karena fi di situ adalah huruf jar. Nah, apa saja huruf jar itu? Huruf jar itu ada min, ada ila, ada ala ya, ada fi, ada bi ya, ada ka ya, ada ma'a ya, ya, ada sekitar 10 ya kurang lebih ya huruf jar. Cirinya kalau ketemu dengan huruf jar ini masuk dalam sebuah kata benda, maka kata benda sesudah huruf jar ini dibaca kasroh. Dibaca kasroh. Bisa dilihat di penjelasannya. Nah, penjelasannya di lembar kedua, Bu ya, di lembar kedua. Di penjelasan di lembar kedua itu huruf jar yaitu huruf yang menjadikan isim setelahnya dibaca majrur. Nah, dibaca majrur di sini maksudnya dibaca kasroh ya. Contoh kalimatnya aliyun fil baiti. Nah, fil baiti di sini fi di sini huruf jar, baiti adalah disebut dengan isim majrur ya, isim kata benda yang dibaca kasroh, isim majrur. Ya. Kemudian yang berikutnya yang juga huruf bisa masuk ke dalam kata benda yaitu inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha dan teman-temannya. Ya. Apa saja teman-temannya ina? Ya, teman-temannya ina itu ya kalau dikumpulkan ada la'ala, ada lakina, ada laita, ada ka'ana. Nah, kalau ketemu dengan ina dan teman-temannya ini, maka kata benda sesudah dari ina ini dibaca fathah atau nasab ya. Ya. Contohnya bisa dilihat di penjelasan lembar kedua. Lembar kedua PDF nomor 2. Ina dan saudaranya ya, huruf yang menjadikan isim sesudahnya dibaca nasab. Yang dibaca nasab itu kalau isim mufrad jumlahnya 1 dibaca a ya. A ya dibaca a. Contohnya di situ innallaha azimun. Innallaha ya. Tidak boleh innallahu, tidak boleh innallahi, harus innallaha. Kenapa? Karena Allah disebut dengan isim ina. Ya, disebut isim ina dibaca mansub. Ya, tanda mansub untuk mufrad atau bentuk tunggal adalah fathah. Maka baca innallaha itu ya. Jadi
ini yang masuk ke dalam kata benda inna dan teman-temannya. Nah, nanti teman-temannya itu apa tadi? Nah, temannya ada la'ala, ya ada lakina, ada laita, ada ka'ana. Kalau ketemu kata-kata ini maka amalannya seperti ina, gitu ya, seperti ina. Kata benda sesudah la'ala, ha juga. Kata benda sesudah lakina, ha juga. Kata benda sesudah laita, ka'ana dibaca ha. Karena temennya ina amalannya sama, gitu ya. Itu yang kelompok yang masuk ke dalam kata benda yang kedua. Yang ketiga yaitu disebut dengan hurufun nida, ya, huruf nida, ya, huruf seruan. Nida itu seruan, ya. Contohnya bisa dilihat di lembar kedua betul, nomor 3. Ya, nomor 3 di situ, ya, huruf nida yaitu huruf yang digunakan untuk memanggil, ya. Contohnya di situ ya Ahmad, ya, harokatnya tetap domah, ya. Ya Ahmadu, ya, bukan Ahmada atau Ahmadi. Ya Ahmad, Ahmadu. Kalau Muhammad ya Muhammadun. Ya Aliyun, ya, tidak mengalami perubahan, tetap dia adalah rofa, ya, didahului ya. Nah, begitu ya. Nah, selain ya bisa juga menggunakan ayya atau hayya, sama ya. Ayu sama ya. Kata benda sesudahnya dibaca tetap rofa, ya. Itu kelompok yang ketiga yang masuk ke dalam kata benda. Kemudian yang keempat yaitu huruf istisna. Istisna itu adalah perkecualian, ya. Perkecualian, ya. Penjelasannya di nomor 4 lembar kedua, ya. Huruf istisna yaitu huruf yang digunakan untuk mengecualikan suatu benda, ya. Contohnya, ya, ja'atulab illa zaidan. Ya, tulab itu murid-murid, ya. Ja'atulabu, ya. Kenapa dibaca tulabu? Karena ada ja'a. Karena ada ja'a, betul. Tapi maksudnya bukan karena ada ja'anya, tapi maksudnya dia adalah sebagai fa'il. Ya, dia adalah sebagai pelaku. Ya, saya pelaku. Ya, pelaku. Ja'atulab, ya, u-nya itu karena dia sebagai pelaku, bukan karena ja'anya. Ya, sebagai pelaku, atau dalam bahasa Arab itu fa'il, ya. Ja'atulab illa zaidan. Nah, illa itu kecuali zaidan. Zaidan berarti apa? Berarti zaidan nggak datang, gitu. Za itu kan datang. Ja'atulab, murid-murid itu datang, illa zaidan. Kecuali zaid. Kecuali zaid. Berarti ini disebut istisna, ya. Istisna. Ya, istisna dibaca nasab, zaidan. Bukan zaidun, bukan zaidin, tapi zaidan, itu ya. Itu yang keempat. Kemudian berikutnya, ya, setelah istisna yaitu wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Ya, wawul ma'iyah itu wawu yang membersamai atau bersama, ya. Ma'iyah itu kan bersama, ya. Ya. Penjelasannya nomor 5 bisa dilihat. Huruf wawu ma'iyah yaitu wawu yang berarti bersama, ya, dengan, ya. Kemudian contohnya zahabtu wa aliyan. Zahabtu wa aliyan. Kan fi'il madhi atau mudhara nih, zahabtu. Madhi. Kata zahaba, ya, betul, madhi, ya. Zahabtu, pelakunya saya, ya. Zahabtu, aku telah pergi, ya. Wa aliyan, berarti apa? Dengan berarti Ali. Bersama atau dengan Ali. Nah, Ali disebut sebagai yang membersamai. Nah, wawu di sini disebut wawu ma'iyah. Wa aliyan, wawu kan ada huruf wawu itu. Wawu ma'iyah. Ali adalah orang yang membersamai saya. Itu, ya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, maksudnya terakhir yang masuk ke dalam kata benda, ya, yaitu lamul ibtida, ya. Lamul ibtida, itu permulaan atau awal, ya. Ya, awal. Penjelasannya nomor 6, huruf lam ibtida yaitu huruf yang berada di depan isim yang artinya adalah sungguh, ya. Contohnya, ya, la zaidun qaimun, ya. La zaidun qaimun, sungguh zaid qaimun, ya, berdiri, ya. Sungguh zaid berdiri, ya. Yaitu untuk menekankan atau memberikan tekanan, ya, atau menguatkan, ya.
disebut wawu, disebut lam ya, lam ibtida. Lam Ini ibtida. yang masuk kelompok ke dalam isim ya. Jadi pertama huruf jar masuk ke dalam isim, kedua adalah inna dan teman-temannya ya, ada lakinna ya, ada la'alla ya, ada ka'anna, ada laita. Nah, itu masuk ke dalam isim. Artinya setelah huruf itu bisa diikuti kata benda gitu ya. Kemudian huruf nida ya, seruan. Kemudian huruf istisna ya, pengecualian. Kemudian wawul ma'iyah, pembersamaan. Kemudian lamul ibtida, yaitu lam yang berada di awal sebuah jumlah. Ya, itu masuk ke dalam huruf-huruf yang masuk ke dalam kelompok bisa masuk ke kata benda, begitu ya. Ya, sekarang kelompok yang kedua yaitu huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke dalam kata kerja, tapi hanya bisa masuk ke dalam kata benda. Ya. Nah, sekarang hanya yang bisa masuk ke dalam kata kerja. Kata kerja. Artinya apa? Artinya huruf-huruf ini nggak akan bisa masuk ke dalam kata benda. Termasuk yang kelompok pertama tadi yang hanya bisa masuk ke dalam benda, berarti apa? Tidak bisa masuk ke dalam kata kerja. Karena nanti ada kelompok ketiga bisa masuk dua-duanya. Bisa masuk ke dalam kata benda, bisa masuk ke dalam kata kerja juga bisa ya. Nah, sekarang ini adalah kelompok huruf yang hanya bisa masuk ke dalam kata kerja ya. Yaitu pertama adalah huruf nasbi ya, huruf yang menasobkan. Nasbi huruf nasbi, nasab itu kalau isimnya satu dibaca fathah, nasab ya. Nah, apa saja huruf nasbi ini ya? Huruf nasbi ini yaitu meliputi ya, yang pertama adalah an ya, an, temannya ada lan, ada idzan ya, ada hatta, disebut huruf nasbin, huruf nasbi, nasab, menjadikan nasab ya. Nah, bisa dilihat ya, penjelasannya di nomor 7 di lembar kedua. Huruf nasab yaitu huruf yang menjadikan fi'il mudhari setelahnya dibaca mansub ya. Contohnya adalah lan ta'kula lahmal khinziri ya. Lan ya, lan di sini disebut dengan harfu nasbin, huruf nasab. Nah, kata kerja sesudahnya dibaca a ya. Na'kula, tidak boleh nakulu. Kenapa? Karena didahului lan sebagai harfu nasbin, menasabkan. Nah, ini dibaca lan ta'kula ya. Artinya apa? Artinya selama-lamanya tidak ya, kami tidak akan makan lahmal khinziri ya, daging babi ya. Lan ta'kula lahmal khinziri, selama-lamanya kita tidak akan pernah makan daging babi, kan daging babi adalah haram. Nah, itu ya. Jadi lan nakula lahmal khinziri ya. Kenapa dibaca lahma tidak lahmu? Ada yang bisa? Karena posisinya di dalam kalimat sebagai subjek atau predikat atau objek. Predikat lahma, yaitu predikat ya. Ini sebagai objek. Oh, sebagai objek. Ya. Kenapa? Karena di sini nakula pelakunya kan kami ya. Kami. Ya, kami. Nah, objeknya siapa? Objeknya adalah lahmal khinzir, itu objek. Makanya dibaca dengan fathah ya, lahma. Kenapa? Karena sebagai objek ya, gitu ya. Lahmal khinziri. Yang nanti disebut dengan kata majmu ya, daging babi, kata majmu. Dua kata yang dirangkai yang menjadi satu kesatuan. Itu kelompok yang masuk ke dalam kata kerja ya, disebut dengan huruf nasbi. Ya, di teman-temannya an itu ada lan, ada idzan ya, ada kai, ada hatta ya. Nanti ada lamul juhud ya, lamul ta'lil, tapi itu belum kita bahas nanti ya. Ini akan pada materi pendalaman yang lebih lebih dalam nanti. Ini masih kita yang umum dulu.
yaitu huruf yang hanya masuk ke dalam kata kerja, yaitu huruf nasbi. Nah, sekarang berikutnya adalah masih huruf yang hanya masuk ke dalam kelompok kata kerja, yaitu huruf jasmi. Huruful jasmi, yaitu huruf-huruf yang disebut dengan huruf jazm. Kalau nasbi itu menasobkan, menjadikan kata kerjanya dibaca A. Nah, sekarang jasmi, jazm. Jazm itu apa? Berarti menjadikan kata kerjanya dibaca sukun. Jazm. Yang tanda jazm kan sukun ya. Nah, apa saja huruf-huruf yang terkategori jazm ini? Ya, ada lam, ada lamma, ada lamul amri, ada lamul nahiyah, ya. Jadi kalau ketemu dengan lam, kemudian sesudah itu kata kerja, maka kata kerjanya dibaca sukun. Ya, bisa dilihat contohnya di nomor 8. Penjelasan nomor 8 di lembar kedua ya. Lembar kedua. Huruf jazm yaitu huruf yang menjadikan fi'il mudhari sesudahnya di i'rab majzum. Contohnya lam yadhab. Lam yadhab. Kenapa yadhabnya disukun? Karena ada lam. Lam disebut sebagai harfu jazm, menjazmkan, menjadikan kata kerja yang tadinya kalau tidak ada lam kan yadhabu ya. Kalau nggak ada lam yadhabu, karena tidak ada pengaruh apa-apa, asli. Kembali ke bentuk aslinya dari kata zahaba yadhabu. Tapi berhubung ada lam yang disebut sebagai harfu jazm, maka yang tadinya yadhabu menjadi yadhab. Yadhab ya. Lam yadhab aliyun ilal madrasati. Kenapa aliyun dibaca aliyun tidak alian atau aliin? Purwanti? Karena subjek ya itu Ustadz ya. Ya betul 100. Subjek pelaku fa'il itu adalah rofa, tanda rofanya adalah duma. Karena apa? Karena isim mufrad ya. Kemudian ilal madrasati Bu, kenapa dibaca i? Karena di situ sebelumnya ada huruf jar. Ya 100 ya betul gitu ya. Kenapa dibaca madrasati tidak madrasatin? Ada alif lam yang sebelumnya. Betul, gitu Bu ya. Ya, sip. Berikutnya sekarang lanjut ya. Tadi sampai ke huruf yang masuk ke dalam kata kerja. Pertama huruf nasab, kedua huruf jazm, yang ketiga adalah ma dan la yang artinya tidak. Ma dan la yang artinya tidak itu masuk ke dalam huruf ya yang hanya masuk ke dalam kata kerja ma ya atau la ya. Bisa dilihat di nomor 9. Nomor 9, ma dan la adalah huruf nafi ya untuk meniadakan. Ya, contohnya di sini, ma dakhala aliyun ila suqi. Ya. Ma dakhala aliyun ila suqi. Nah, di situ ada ma ya. Ma di situ artinya adalah tidak. Tidak ya. Ma dakhala aliyun ila suq ya. Ali tidak pergi ke pasar. Ya. Ini masuk ke dalam kelompok yang hanya masuk ke dalam kata kerja. Kemudian yang keempat yaitu qad. Ya, qad yaitu huruf yang hanya masuk ke dalam kata kerja. Qad. Bahkan ini merupakan ciri isim kan, ciri fiil ya. Kalau didahului qad itu adalah kata kerja. Yang contoh yang sering dipakai kan qad aflahal mu'minun. Ya, qad aflaha, sungguh beruntung. Kenapa? Kan aflaha itu fiil madhi. Kalau qad berada di depan fiil madhi artinya sungguh-sungguh, sungguh atau sungguh-sungguh. Tapi kalau qad ini berada di depan fiil mudhari, masih ingat artinya apa? Kalau di depan fiil madhi artinya sungguh. Kalau di depan fiil mudhari misalkan ini qad yadhabu aliyun ila suq. Artinya sungguh atau kadang-kadang? Kalau di depan fiil mudhari. Kadang ya. Ya betul. Kalau qad itu berada di depan fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Jadi pada nomor 10 contoh halaman 2 qad yadhabu aliyun ila suq. Itu berarti apa? Ali terkadang pergi ke pasar gitu.
Tapi kalau qad sadaqar rasul, yang atasnya itu nomor 10, qad sadaqar rasul, sungguh benarlah rasul itu, gitu ya. Sungguh benarlah rasul itu, atau rasul sungguh benar, ya boleh ya. Nah, itu ya bedanya antara qad masuk di fi'il madhi dan mudhari. Kalau di depan huruf fi'il madhi artinya sungguh, qad aflaha, sungguh beruntung. Tapi kalau di depan fi'il mudhari ya qad yadhabu, kadang, ya kadang-kadang pergi, ya. Aliyun ila suq, Ali ke pasar, gitu ya. Itu adalah kelompok huruf yang masuk hanya ke dalam kata kerja. Yang terakhir sekarang. Yang terakhir maksudnya terakhir dari huruf yang hanya masuk ke dalam kata kerja, ya. Yaitu sin atau saufa. Bahkan ini menjadi ciri juga kan ya waktu kita membahas fi'il, salah satu cirinya adalah didahului sin dan saufa. Ya. Apa bedanya sin dan saufa? Masih ingat, Bu? Bedanya? Waktunya. Mana yang lebih cepat? Antara sin atau saufa? Lebih lama saufa atau lebih lama sin? Sauf. Ya, betul. Lebih Saufa. lama saufa. Saufa itu sama-sama sebentar tapi lebih lama. Tapi kalau sin, huruf sin saja, sayat habu. Berarti saya akan segera pergi. Gitu. Ya, beberapa menit langsung pergi. Tapi kalau menggunakan saufa ta'lamun misalkan ya, kelak dia akan tahu. Kelak itu kan bisa besok, bisa lusa ya. Tapi kalau menggunakan sin itu segera, ya, waktunya lebih cepat gitu ya. Ya, begitu ya bedanya. Ya. Dan ini menunjukkan sesudah sin atau saufa pasti dia adalah kata kerja. Ya. Kenapa? Karena ini adalah huruf yang hanya bisa masuk ke dalam kata kerja. Ya. Tidak mungkin di depan kata benda, sin dan saufa ini. Termasuk qad tadi. Nggak mungkin sudah qad kata benda, nggak mungkin. Ya. Nah, karena khusus ya ini adalah ciri kata kerja. Nah, ini bisa dilihat di nomor 11 ya, nomor 11 sin dan saufa ketika berada di depan fi'il mudhari ya berarti akan atau segera. Nah, contohnya di situ saufa adhabu ilal madrasah. Sa'adhabu ilal madrasah ya. Saya segera pergi ke madrasah. Jadi kalau menggunakan saufa lebih lama ya, lebih lama. Kemudian kelompok yang ketiga sekarang ya. Jadi kelompok pertama tadi adalah huruf yang hanya masuk ke dalam kata benda, ya, ada huruf jar, ina dan teman-temannya, huruf nida, ya, huruf istisna, ya, wawul ma'iyah dan lamul ibtida. Kemudian ada huruf-huruf yang hanya masuk ke dalam kata kerja, ya, ada huruf nasab, ada huruf jazm, ada ma dan la, ada qad dan ada sin dan saufa. Nah, sekarang kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini bisa masuk kedua-duanya. Artinya bisa berada di depan kata benda maupun bisa juga berada di depan kata kerja. Nah, apa saja itu? Ya, di antaranya adalah yaitu huruf atfi, huruf atof. Atof itu diartikan kalau karena ada wa, ada fa ya, ada summa. Kalau wa berarti ya dan. Nah, misalkan buku dan pulpen, ya, alkitab, wal kolam, ya, wa di situ artinya dan. Kalau fa itu kemudian, ya sama nih ya, bisa masuk ke dalam kata benda maupun kata kerja. Ya, wa, fa bisa, summa juga begitu. Ya, summa juga begitu. Ya. Ini sudah ada peringatan Bu, nanti kalau mati 40 menit masuk lagi Bu ya. Jadi ada wa, ada fa, ada summa, ada au, ada am, ada bal. Ya, ada bal ya. Nah, di sutur atau itu penjelasannya di nomor 12 lembar kedua. Huruf atof yaitu huruf yang menghubungkan dua isim atau dua fiil. Jadi bisa isim, bisa fiil. Contohnya di sini. Hadara Ahmad wa Aliyun. Hadara Ahmad wa Aliyun. Ya, berarti apa? Berarti wa di situ disebut harfu atof. Ya, Ahmad dan Ali telah hadir gitu ya. Atau telah hadir. Ya, gitu ya.
Itu kelompok yang pertama yang bisa masuk ke dalam kata kerja maupun kata benda. Nah, sekarang yang kedua. Maksud yang kedua itu adalah kelompok huruf yang bisa masuk ke dalam kata kerja maupun kata benda. Baik, ya. Kita masuk lagi ya. Halo, Iya, masih nyambung Bu ya? Belum mati ya? masih dereng. Nggih. Ya, lanjut berarti ya. Sif. Yaitu huruf istifham. Huruf Huruf istifham itu istifham. apa? Istifham itu kata tanya, Bu. Istifham itu untuk tanya, mau nanya. Misalkan ya, apakah gitu ya. Nah, huruf istifham itu ada dua, bisa hal, bisa a. Ya. Hal. Ya, hal itu artinya apakah. A juga sama, apakah. Nah, ini bisa juga masuk ke dalam di depan kata benda, bisa masuk juga di depan kata kerja, ya hal. Ya. Contohnya bisa dilihat di halaman 2 nomor 13. Ya, huruf istifham, yaitu huruf yang digunakan untuk bertanya. Ya, untuk bertanya. Contohnya di situ adalah hal anta tilmil, ya. Apakah kamu seorang pelajar? Nah, berarti kan ini anta kan kata benda ya. Bisa didahului hal. Nah, nanti bisa juga didahului kata kerja. Nah, misalkan ya, hal tadhab bisa, apa kamu akan pergi? Gitu. Ya bisa di depan kata kerja maupun bisa juga di depan kata benda. Gitu ya. Kemudian yang masih kelompok ketiga yaitu huruf yang bisa di depan kata benda dan kata kerja yaitu wawul hal atau wawu yang menunjukkan keadaan ya, atau lamul qismi, di lamul qasmi ya. Ya, lam yang menunjukkan apa ismi ya. Bisa dilihat di penjelasannya di halaman ketiga Bu, halaman ketiga di nomor 14 ya. Jadi huruf wawu hal yaitu wawu yang digunakan untuk menghubungkan hal jumlah dengan sahibul hal. Sahibul hal itu apa? Keadaan yang mengaitkan dengan hal tadi itu ya. Ya, contohnya di sini zurtuhu ya wa huwa naimun. Zurtu itu kan aku datang, aku mengunjungi. Zurtu fil madhi ini zurtu. Hu ini dia laki-laki. Zurtuhu tuh aku mengunjungi, aku telah berkunjung ya ke laki-laki itu, seorang laki-laki wahwa dan dia naimun dalam keadaan tidur. Tidur. Wahwa. Nah, di situ ada wawu hal, disebut wawu hal. Wawu yang menghubungkan dengan keadaan. Keadaannya apa? Keadaan dia sedang tidur. Ya, keadaan hu di sini zurtuhu, hu di sini kan huwa ya. Isim dhamir untuk huwa adalah hu. Maka zurtuhu, aku telah mengunjungi dia, wa huwa naimun dan dia dalam keadaan tidur. Nah, wawu di situ disebut wawu menunjukkan keadaan ya. Wawu yang menunjukkan hal ya, keadaan. Ini kelompok berarti kelompok yang ketiga dari huruf yang bisa masuk ke dalam isim maupun fiil. Kemudian yang terakhir yaitu huruf yang bisa masuk di depan huruf kata benda dan kata kerja yaitu in. In yang artinya adalah tidak atau kalau juga bisa ya. Kalau tidak. Contohnya bisa dilihat di halaman ketiga di nomor 16. Nomor 16 ya. Huruf nafiin yang diikuti adat istisna berarti tidak atau bukan. Contohnya adalah in ana illa nadhir ya. Tidaklah saya kecuali hanya memberi peringatan. In ana illa nadhir. Nah, di situ ada in. Nah, in di sini disebut sebagai in yang tidaklah. Ya, tidaklah. Ya, in. Jadi walaupun di situ tidak ada la-nya, tapi kata-kata in ana illa, nah ini menunjukkan tidaklah saya. Ya.
An-nadhir hanya sebagai pemberi Nadhir. itu ya. Kemudian tadi ada yang terlewat satu yaitu nomor 15 huruf lam qasam yaitu lam Lam yang qasam. terdapat pada fiil jawab qasam. Wallahi laqad amartu bil ma'ruf ya. Jadi ada lam qasam di situ. Laqad ya bil ma'ruf. Nah, laqad di sini la di situ ya. Itu disebut lam qasam. Ya. Ini merupakan contoh dari kelompok tadi ya, yang wawul tadi ada satu tambahan juga, lam qasam juga masuk. Ya, lam qasam. Ini yang terkait dengan materi hari ini. Intinya hari ini kita membahas tentang huruf ya, di mana huruf itu ada 3 kelompok besar tadi ya, yaitu huruf yang hanya bisa berada di depan kata benda ya, apa saja, yaitu ada huruf jar ya, huruf inna wa dan teman-temannya, kemudian huruf nida ya, kemudian huruf istisna yang menunjukkan perkecualian, kemudian wawul ma'iyah, wawu yang menunjukkan kebersamaan, kemudian ada lamul ibtida ya, lam yang menunjukkan awal dari sebuah kalimat ya. Kemudian kelompok besar yang kedua adalah huruf-huruf yang hanya bisa masuk ke dalam kata kerja ya, artinya sesudah huruf itu pasti kata kerja gitu, karena nggak bisa masuk ke dalam kata benda, hanya bisa masuk ke dalam kata kerja ya. Contohnya adalah huruf nasab ya, ada an, lan, idzan, kai, ada huruf jazm, ada lam, ada lamma, ada lamul amr, ada ma dan la yang artinya tidak, ada qad, ada sin dan saufa ya. Kemudian kelompok besar yang ketiga adalah huruf-huruf yang bisa masuk keduanya ya, bisa masuk ke dalam kata benda maupun bisa juga masuk ke dalam kata kerja ya. Disebut yang pertama adalah huruf ataf ya, bisa waw, bisa wa, bisa summa, bisa bal, bisa au ya, bisa am. Kemudian yang kedua adalah huruf istifham, kata tanya hal atau a, itu bisa di depan kata kerja maupun bisa juga di depan kata benda. Kemudian yang ketiga adalah wawul hal, wawu yang menunjukkan keadaan, ada lamul qasm ya, lam yang menunjukkan qasam ya, sumpah ya. Kemudian yang terakhir adalah in yang artinya adalah tidak ya, in yang artinya tidak. Itu ya materi pagi hari ini, kita membahas tentang huruf ya. Silakan nanti untuk dibaca, dipahami. Kalau ada yang belum paham, belum ngerti, mangga silakan boleh ditanyakan ya. Silakan monggo Ibu-ibu, kalau ada yang belum ngerti, belum paham, boleh tanya. Ya, mangga Bu Anti, Bu Purwanti. Mangga silakan. Kalau huruf nida itu apakah hanya dengan ya, misalnya ya Ali, ya Muhammad gitu. Oh ya, bagus pertanyaannya. Huruf nida itu tidak hanya ya, Bu. Jadi ya itu yang salah satu. Ya, bisa ya, bisa ayya, bisa hayya, bisa ayu ya. Jadi itu hanya salah satu. Cuma yang sering dipakai memang ya gitu. Jadi bisa ayya, bisa